si anak saya. Males banget belajar fisika, ribet. Apaan segala Archimedes hukuman tekanan bawah, itu mah kebanyakan pikiran. Iyalah, kebanyakan pikiran jangan sekolah, sholawatan. Kita introspeksi sama diri kita sendiri, ya kan? Ngapa ngomong ke kamera? Hah? Ngapa ngomong ke kamera? Infotainment nih. Infotainment lah. Harusnya kalau mau belajar fisika tuh jangan rame-rame. Sendiri gitu belajar fisika, ya kan? Kenapa? Ya kalau ada rame-rame kan gak enak fisika, ya kan? Fisika. Lah, Weh, lu di ruang OSIS juga lu? iya, pusing gue belajar fisika tuh. Hukum apa? Belajar hukum apa? Hukum karma. Hukum karma mah pelajaran sosial. Iya, Pak. Makanya aduh, gue malas sama Pak Samsul gitu kalau ngajar. Oh, Pak Samsul. Pak Samsul tuh Yang yang kalau misalnya ngajar apa keluar ludah putih-putih dikit lo sini. tau sendiri Pak Samsul kalau ngajar suka bawa bambu gila hip. Satu kelas rusuh semuanya hip. Makanya Ya itu dia pengen ngajarin fisika. Tapi- Fisik. Oh. Jadi ketahanan fisik. oh iya gitu. benar sih. Gue sempet sedih juga sih pas gue. Pak saya cabut deh sih bilang gitu kan. Bapak nggak bener belajarnya, gue bilang gitu kan. Ya, udah gue cabut ke kantin beli risol mayones kan. Sebenarnya apa cerita yang cabutnya doang, yang risol mayonesnya gue udah nggak perlu tahu sih itu cuy sebenarnya. Tapi ada hubungannya hip hubungan sama apa? fisika. Apa tuh? Iya. Risol mayo sama fisika apa? Kan risol kan isinya kentang, Mm-mm. wortel, mayones. Kan ada hukum tekanannya juga hip. Oh, tekanan di dalam Iya. risol. Coba- Hukum Kepler. Hah? Kepler. Apaan tuh? Ya itu. Aku juga nggak tahu. Kepler tuh juga nggak tahu hip. Jadi Lu tuh nggak tahu. ya gitulah hip pokoknya. Tapi lu kenapa pusing ini sih belajar fisika? Hip, lo tau sendiri kan, gue masuk sekolah ini kan emang karena gue dijodohin. Nggak, masalahnya kan lu kan anak IPS. Ah. Kenapa lu pusing belajar fisika? Kan nggak ada pelajaran fisika. Oh iya, gue anak IPS ya. Habis ngeganja tadi hip. Astagfirullahaladzim. Jadi saya masuk kelas hip. Acara teater kita gimana nih? Gimana nih? Pentas kita kan tinggal minggu depan. Gue udah belajar. Lu kan yang bakal jadi aktor ya kan? Tapi gue bakal lihat dulu lah lu gimana Iya, nanti. Kalau bagus sih oke jadi pemeran utama. Lo jangan ngeremehin gue hip. Kalau nggak oke lu jadi orang son. Pekerjaan gue yang asli. Ya gue lihat lah, kan aktor tuh butuh apa ya? Butuh Lu tahu- banyak hal. Hanung Bramantio. Kenal? Hip. Lo jangan salah hip. Pernah main film? Berapa kali gue ke filmnya dia hip? Oh, main film? Enggak ngantar asinan. Dapat Dapat nggak komedi ini? Dapat. Dapat kan hip? Tapi gue tadi ya, lu pengen belajar ini kan, acting kan? Acting hip gue bisa. Wah gue acting apa aja bisa hip. Gue tadi ngelihat abang-abang, kayaknya sih tukang somai. Tapi kayaknya jago acting dah dia. Serius hip? Iya. Dia bisa acting bermacam-macam nangis. Bisa nangis. Ntar dah Jenuh, kita kayak coba aja. gitu-gitu Jenuh bisa. bisa, Oh, ditonjokin bisa. Hah? Ditonjokin bisa. Bener, tapi yang asli nggak acting kalau ditonjokin. Kita bisa nonjokin di asli gitu. Tapi gue juga pernah hip jadi stuntman John Wick dulu. Oh iya beneran? Heeh. Oh, lu yang jatuh-jatuh dari mobil gitu Nah, dong? gue diseret-seret sama Fuso. Ya udah kita aja deh. Panggil deh. Katanya sih orangnya pengen ke ruang OSIS karena dia kan nanti yang ngelatih anak-anak. Oh, pas berarti gue teater bisa nanti. diajarin acting apa aja ya kan? Bentar, Udah, mana ya kayak orangnya gitu. ya? Masuk. Nah ini nih yang abang yang gue bilang nih. Oi, Tukang somai ini. Tadi gue ngeliat di depan hip. Iya kan? Iya jualan lampu ayam kan. kan dibilang somai. Lampu ayam. Abang kan banyak jualannya. Nah bang. Di ruang OSIS sepi amat. Iya sepi lah. Ya, Ada Dek. setannya bang. Nggak ada yang cantik-cantik, biasanya ada yang cantik lorong OSIS tuh. Hah? Nggak ada lah, ini kan kita lagi berdua, kan kita ini ketua OSIS, wakil. Aku tuh OSIS. Berdua doang, ketua lah. Wakil. Ketua. Sekolah ini cuma 2 murid. Sepi Itu sekolah amat. ini, Krebs Krebs Academy. Academy. Krebs Academy. Demi. Nih guru besar. Ih, serem banget. Juta bang, bikin gini bang, bikin 4 juta. 4 bis hip. 4 Di gue 800. Di gue 800. Oh, murah?
Oh iya, 200-an berarti ya? Itu kan gue yang order. Korup. Naikin harganya. Serius nih konten nih. Pakai seragam. Oh, saya, aduh. Kita lihat views-nya. Udah pakai seragam kira-kira. Udah lah, Pak. Udah modal gede masa kagak ada yang nonton. Iya. Jangan sampai kayak show kemarin. Show mana? Kenapa tuh? Alien. Ini dimundurin. Oh ya, show Alien juga ada, kita mau bikin show juga, Ya. Bang. Show teater. Tapi kemarin juga ada ngontek, Hip. Apa? Orang Magelang beli pesen tiket 2 Alien. Oh iya beneran. Dia udah nyampe sekarang. Cepetan, ini masih tanggal berapa? Ini masih tanggal Diundur kan? diundur jadi 20 Juli. Lu kalau mau beli tiketnya juga bisa, Bang, di timtim.co, Bang ya. Beli ya, Bang ya. Kalau boleh tahu kenapa diundur? Nggak laku. Bukan kenapa-napa, nggak Oh laku. gitu. Iya. Sebelum lanjut nonton, saya mau infoin dulu nih. Nanti tanggal 20 Juli 2024 itu bakalan ada Alien Comedy Show. Ini adalah comedy show yang saya bikin bersama teman-teman saya. Ada Buhun, ada Geral, ada Debus Tapi Mempan, ada Bobby Al-Mahbub, dan saya akan nge-host sama Kicuy. Jadi di sini kita akan berimprovisasi, ada yang stand up comedy juga, jadi ada yang nyanyi-nyanyi juga. Nanti saya seperti biasa akan membuat-buat lagu secara improvisasi bersama teman-teman yang nonton, akan ada interaksi langsung juga. Jadi kita akan seru-seruan dan akan ada komedi yang aneh-aneh dari teman-teman saya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton, langsung aja beli tiketnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Ini Bang Cocip nih, anak teater nih, teater internasional. Amin. Ya kan, lu internasional kan? Belum ah. Udah lomba di mana aja? Lomba mah. Bukan lomba apa, pentas di mana aja? Pentas di sini aja, belum keluar. Bohong, gak usah bohong, Cip lu Cip. Beneran? Pernah ke Eropa lu? Bukan gue yang ke Eropa. Siapa? Grup teaternya yang ke Eropa. Ya iya maksudnya, tapi lu ngikut kan? Enggak, Hip, cuman Wah, salah bintang tamu kita. Keluar. Iya, dia ada di grup teater apa namanya? Grup teater. Gue sering di teater keliling. Teater keliling. Oh, teling. Atau sering nggak usah disingkat Oh, jadi. singkat, Nggak usah di. Tackle orang bilang Tackle. bukan telling. Teman gua mau belajar acting. iya Bang, gue pengen belajar acting nih Bang. Mau belajar acting? Iya kan, Ajarin sekarang dong. lagi musimnya film Pengabdi Setan nih Bang. Woi. Terus kenapa? Gue pengen gitu Bang, jadi pocong baik gitu. Poik. Poik. Itu, Bang, pengen Ajarin belajar. dong, ajarin acting sedih gimana sedih. Acting sedih Bang. Kalau biar sedih, tuh bener nggak metodenya kalau misalnya kita mau acting sedih, tuh kan ada yang bilang, oh, udah inget-inget aja masa lalu yang sedih-sedih gitu. Bener nggak kayak gitu? Iya, paling Bisa gampang kayak gitu? diinget-inget lu kecil pernah ditabok bapak lu gimana. Oh. Paling gampang bikin sedih tuh. Ada marah-marahnya dikit tuh jadinya. Oh, jadi kita harus mengingat masa lalu yang akan kita panggil kembali gitu. Iya, yang berhubungan sama peran yang mau lu jalani. Tapi yang berhubungannya. Iya, Oh. misalkan lu mau meranin tadi pocong baik. Ya, lu inget-inget dulu pernah ngeliat orang jelek tapi baik gitu misalkan. Nah, dia kayak gimana tuh? Gue sendiri paling. Dia ngaca. Coba dong sedih gimana sedih? Sedih coba. Misalnya apa nih? Perannya kita kasih peran dia lagi ngapain nih? Misalkan dia mau dia lagi jualan. Terus? Tadinya dia orang kaya, tiba-tiba bangkrut jualan, terus nggak ada yang beli jualannya. Jualan apa kira-kira? Makaroni telur mungkin. Makaroni telurnya yang di depan SD itu ya? Lontong isi juga nggak apa-apa ya? Lontong isi juga boleh. Jadi jual 2, makaroni telur sama lontong isi. Lontong isi. Oke. Lontongnya ditonjok preman apa gimana Bang? Enggak, itu And roll and cut. Nggak enak mukanya. Nggak enak di Belum, kamera. Oh ya. Belum. And action. Nangis beneran ya? Sampai nangis ya. And action. Udah lama dagang lontong kagak laku-laku. Lontong yang atuh keinjek bidan. Kenapa ya lewat sini bidan? Lontong yang kedua lakunya setengah. Yang beli Ucok Baba. Gue bilang kenapa nggak semuanya aja dibeli Bang Ucok? Kita kan pendek, setengah juga cukup, kenyang. Dapat gak? lumayan. Lumayan sedih. Keren. Pilihan dialognya aja yang emang gitu ya. Iya, bener dialog. Sedih aja sedih lumayan. Secu namanya, Cu. Apa tuh? Sedih tapi lucu.
Itunya miring, Mas. 300. 300 nih jangan. Jangan dong. 300 bro, dia harusnya digunting nih. Digunting ini biar bagus. Iya. Guru besar. IP bro, IP. Apa tuh? Hah? Apa tuh IP? Udahlah. Tapi lu belajar acting dari kapan? Dulu lu sebelum masuk acting ini apa sih Bang Cocip? Gua dari sebelum acting. Sebelum di teater. Ya saya sebagaimana manusia lain ya lah mengejar mimpi. Lu dulu kecil di mana? Kalimantan. Kalimantan. Gua lagi Udah ikut teater di sana? Iya dari kecil, dari SD. Oh dari SD udah teater? Teater apaan? Nggak ada namanya, emang kayak anak SD ekstrakurikuler. Iya, Tapi udah beberapa kali pentas juga dong? Iya, pentas ke kampung-kampung gitu. Biasa yang nonton sambil makan cilok. Jagung rebus gitu. Iya, yang bapak acara apaan sih nih? Oh, Gitu-gitu. tuh kan bagus kan? Acara apaan nih? Dapet Iya dapat kan. Kamu kayak serius tadi. Lu inget nggak dulu ceritanya apa tuh waktu zaman SD? Dulu ini cerita rakyat kayak bawang merah bawang putih. Lu jadi apa? Gue jadi apa ya? Nggak mungkin bawang merah bawang putih sih gue. Jadi Serai. itu bumbu dong, jadi bahan baku gue. Enggak. Jadi bapaknya tuh apa? Oh jadi bapaknya gitu. Bawang merah bawang putih yang anak baik Ada sama yang anak jahat. Iya, Iya, anak ada tiri. Anak tiri. Tiri-tirian iya. Yang merah jahat. Yang merah jahat. Yang putih baik. Tapi asli Kalimantan, Bang. Asli. Tapi ngomongnya udah Betawi banget. Iya Betawi banget, kayak orang Betawi mana lu? Gue 2006 merantau ke sini. SMP di Bogor. Oh SMP di SMP Bogor di dulu. Bogor. Di Bogor juga ikut teater tuh? Teater juga. Oh iya, berarti dari Gitu. kecil lu ya, teater mania ya? Teater mania. Oh, mantap. Memancing itu mah. Iya maksudnya suka teater Iya, gitu suka kan. gua. Pas waktu di Bogor apa teaternya? Ekskul juga sama, ekskul. Ekskul juga. Ekskul. Itu yang mulai bikin naskah sendiri. Tapi karena itu sekolahnya sekolah Islami, jadi naskahnya juga harus yang Islami, religi. kurasi banget tuh Berarti penulisannya. pas zaman itu cerita-cerita nabi kayak gitu-gitu. Ya nggak berani gua kalau cerita nabi. Lebih Ingat nggak yang- ceritanya apa? cerita ini waktu itu ceritanya orang jahat mau tobat. Tapi di tengah perjalanan dia mau tobat dia mati. Malaikat ngitung nih mana dia ke surga apa neraka nih. Ternyata jaraknya lebih dekat ke tempat dia mau tobat daripada tempat yang lama. Selisih dikit. Anak SMP nulis kayak gitu? Yoi. Keren itu lo ceritanya lo. Udah terjadi di film-film Hidayah dulu tuh ada. Iya. Ya ada lah banyak inspirasi. Abang lah pasti. yang nulis itu bukan? Enggak juga. Bukan. Belum. Kan masih SMP saya. Masih SMP. Kayak di poster majalah Hidayah ya dia. Iya benar. Ya kan? yang Yang ngeliat kuburan. Iya kan ada kan? Lu tahu ada. Ilustrasi itu kan? Iya, ilustrasi lu ya itu ya. Ya mukanya dari jok kayak bopeng-bopeng kan. Tahu gua tuh. Ya lu, ya lu. Gua ya? Bener-bener. Oh iya ya. Iya Yang juga. pulang bawa tikar mayat gitu. Iya. Judulnya menarik-narik tuh. Kalau itu nulis juga belajar berarti? Belajar diajarin. Diajarin siapa dulu? Sama guru ekskulnya, ustadz juga lah, almarhum. Oh, Ustad. Itu guru teater. Itu nulisnya gimana, Bang? Harus boleh gue lu atau harus aku kamu gitu? Di situ nggak boleh. Oh, nggak Kalau boleh. itu nggak boleh. Jadi saya bahasa baku lah. Oh. Lanjut lah lu SMA teater juga. SMA, gue 2 kali pindah sekolah. Sekolah terakhir gue teater lagi. Gitu sampai gue lomba teater bahasa Arab. Nah, Teater bahasa Arab, lu jago dong bahasa Arab lu. dulu pada masa itu. Kan Teater bahasa Arab, jadi teater tapi pakai bahasa, Arab. gitu. Tapi kalau teater gitu pas monolog, misalkan pakai bahasa Arab, Bang, monolog kan. Itu ada musik-musiknya kan? Ada dong. Oh, coba, Bang. Coba dong, coba dong. Gue bisa bahasa Arab. Bisa lah. Logatnya aja lah ya. Logat ya. Ya, Habib. Jalan-jalan Nah, ilal maqam. ilal makom tuh ke suatu tempat ya? Iya. Iya, ilal makom gua artiin tahu gua. Walakin Tetapi tiba-tiba suddenly terinjak tahi kucing. nginjek tai kucing. Abalanku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, amalatus balon hijau.
Jangan lupa tuh Bang yang bener. Iya, iya. Karena SMA gue jurusannya bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada bahasa di sekolah gue tuh ada bahasa Jepang sama bahasa Arab. Yang bahasa Jepang. Kan gue pindahan. Iya. IPA udah penuh, Mas. IPA udah penuh. IPS penuh. Bahasa Jepang penuh. Penuh. Adanya Arab nih. Nyara. Ya udah deh. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab nggak Cowok cuma 6 di situ. Lu pasti nggak tahu nih bahasa Arab ini nih. Bahasa Arabnya mi. Bahasa Arab mi apa? Ini Apa ya? Kagak tahu gua. Tahu nggak lo? nggak tahu. Saun. Lo ada nggak? Ada dong. Ada. Ada. Bahasa Arabnya mimi. Mimi apa? Miun. Lo ada nggak? Bahasa Arabnya ngayal. Ngayal apa? Melamun. Bagus dan nih. Kola-kolanya bagus. Subhanallah. Lu berarti abis sekolah yang bahasa Arab tadi lulus tuh SMA ya? Lulus. SMA. Lulus, Kuliah di Dekat SMA gua ada sekolah Islam negeri. Kuliah, Iya. kuliah. Universitas Islam Negeri gitu. UIN. Iya. Iya, kenapa Universitas Islam Negeri Iya. gitu? Kan itu udah UIN. Iya, bener. Kan itu UIN. Enggak apa-apa, Kici sini aja. Nggak apa-apa. Di Enggak usah, sini aja biarin dia. UIN. Cabut kan nih gua. Enggak apa-apa, sini Sini aja. aja. Lu pengen tawuran, Hip? Jangan dong. Tawuran aja jangan. Udah Mau tawuran teater, dong. anak teater nggak ada yang tawuran. Tawuran ya? Tawurannya di panggung aja. Iya, bener. Tawuran apa? UIN, kuliah di UIN. UIN. Jurusan Sastra Arab. sastra Arab. Sama kita berarti ya. Sama, Pak. Sama sastra Arab. Cuma nggak selesai saya. Nggak selesai. Sampai berapa tahun tuh? 1 semester. 1 semester, ya Allah. Cabut langsung. Oh, cabut ke Kerja dulu buku tahunan kerja sekolah. dulu. Oh, jadi orang jual buku tahunan sekolah. Dulu asisten fotografer lah. Wih, keren. Punya dari Jogja dulu perusahaannya. Apa namanya? Abang Ireng. Oh iya, Abang Ireng mah terkenal itu. Terkenal tuh, Hip. Iya, iya, Tahu iya. nggak dia Lu Abang tahu? Ireng? Tahu. Ya, itu kan yang kantornya serem kan? Iya benar. Itu gua ngalamin lah gitu. Oh iya. Iya. Lu ngalamin apa waktu itu? Lagi mandi rasanya kayak ada yang ngintipin aja. Ternyata kamar mandi itu setelah gue selesai, itu mah nggak boleh di situ mas, nggak ada yang mandi di situ. Sama teman-teman gue berlima dari Jakarta, sono nginep malam pertama kali ke kantor kan baru buka cabang Jakarta. Iya. Main ke sana nginep malam pertama itu 5-5-nya kompak, mimpi basah. Serius? Mimpi, mesti Mimpi enak lah, cewek. Ceweknya gimana? bule, Cakep ya? bule. Kan sono yang nungguin katanya orang Londo. Oh, Belanda. Oh iya, berarti Belanda. Soalnya kan katanya kalau mimpi basah itu mimpi dari setan kan. Emang Hip? Katanya. Gua kurang tahu lagi, Setahu iya. gua pernah ada yang mimpi dari setan, ada juga yang mimpi nggak tahu lah. Mimpi karena kepikiran dari siang. Iya, takut salah. Bawa sampai malam. Iya. Itu Berarti Abang di Ireng. situ cuman satu-satunya yang mandi di situ, Bang? Iya, pada waktu itu ternyata gua harusnya nggak usah mandi di situ. Berarti emang itu nggak boleh buat tempat mandi ya? Ya boleh aja kalau berani, maksudnya. Udah tuh lu kerja di sana berapa tahun berarti? Berapa tahun ya? Sampai 2014 mungkin ya? Oh, lama berarti ya? Iya. Baru lanjut lagi kuliah 2013-nya kuliah. Makanya gua di dipulangkan mana? dari kantor karena keasikan kuliah. Di mana? Di ada institusi kesenian Jakarta gitu. Ya berarti IKJ. Oh iya benar. Nggak usah di Sikat ya. kayak gitunya ada kayak gitu. Oh, IKJ teater juga. Teater, Hip. Seni teater ya. Seni Lu sempet teater. IKJ juga. Oh, lu IKJ? IKJ. Apa tuh? Ikut kici jualan. Kicu jualan, nggak salah sih. Kan kicuy lu. Iya. Masa lu ikut lu? Kan anak buah gue namanya kici. Oh, lu bilang ikut kicuy jualan gitu. Iya, Oh, ikut kici jualan. Iya. Lebih ke kalimat perintah ya. Iya. Wah, teater di situ belajar lah tuh ya teater yang seriusnya ya setelah cita-cita dari kecil tadi akhirnya di situ belajar banyak lah ya. Sebenarnya tadinya mau jurusan lain sih. Apa sebenarnya? Kalau nggak desain grafis, perfilman. Cuman pas desain grafis, nggak punya laptop. Iya. Ke perfilman. Sumpah alasannya itu. Iya, terus ke perfilman. Perfilman nggak punya lighting. Lebih nggak punya duit. Nggak punya lighting mah. Bisa Kamera, sewa. Hip. Film mah kamera. Kan namanya lighting juga. Kayak lighting juga film, kesatuan Terus gitu. yang paling murah teater. Oh gitu. Emang ada harga-harganya itu kuliah gitu? Masa nggak bayar? Enggak, maksudnya harganya beda-beda tiap jurusan. Iya, beda-beda. Oh. Beda-beda. Terus ya udah masuk teater lah. Teater. Tes monolog. Waktu itu sama almarhum Didi Petet tuh. Oh iya. Oh, iya. Monolog apa lu waktu itu? Waktu itu Gila, langsung dites sama Didi Petet, bro. Naskahnya kasir kita waktu itu. Kasir Judul kita. monolognya kasir kita.
Nih, ini yang jadi pertanyaan gua nih. Tuh anak teater itu paling jago ngapal, Bro. Iya, bener. Gua ngapal skrip dikit aja, pala gua pusing pala gua. Buat film tuh. Iya, iya. Berarti- Gua pernah Misalkan skripnya panjang, Hmm. itu semua harus diapain semua itu? dihafal ya kan? Dihafal. Dihafal, Nggak apalagi boleh- monolog kan, panjang Iya. kan itu Oh, kan. boleh improve gitu sih. Nggak, ada yang boleh nggak improv? Kalau selama kuliah gue memang tuntutannya untuk ikutin apa kata skrip. Karena belajar untuk menghargai karya sama juga prosesnya harus bener lah. Oh, iya. Kalau improv tuh ada waktunya lah kalau Iya, improv. iya, iya. Itu gimana cara ngapal? Lu diajarin nggak cara ngapal skrip yang bener? Metode. Karena kan kadang-kadang tuh kalau di film ya, gua kalau misalnya kalau terlalu ngapal, jadinya kayak kelihatan ngapal gitu kan. Iya, kameranya nggak ada rasanya kan. Nah, itu Bener. gimana biar ngapal tapi tetap berasa gitu. Waktu itu sebenarnya proses juga sih karena awal-awal gue kuliah itu juga dibilangnya lu mah store hafalan doang. Karena kan nggak diulangin. Kendalanya itu kebanyakan jadi kayak hafalan karena kita ngafalin tapi nggak dilakuin. Benar. Jadi ngafal doang, udah hafal, cuman bunyi tapi nggak dilaku secara badan. Oh, Reaksi oh tubuh kalau apa. di Bang Panji kan tuh ada ngebadanin lah ya. Oh, Tapi kalau udah dilakuinnya sambil ngebadanin tadi, iya. itu beda tuh. Ngebadaninnya benar-benar serius tuh. Iya, nyoba blocking sambil dilihat biasanya ada kakak kelas yang jadi mentor senior gitu. Tadi yang ngeliatin. Sebelum itu pasti ditafsirin dulu tuh, sebelum ngafal itu ditafsirin dulu. Si skripnya. Tokohnya, misalkan lu mainin namanya Anto. Anto ini siapa? Kalau misalnya nggak ada di skrip, lu boleh ciptain tuh. Anto ini umurnya berapa? Kelahiran mana? Udah diciptain karakternya, backgroundnya semua, lu bikin mind mapping tuh. Tanemin ke sini, praktekin sambil jalan. Nah, taneminnya gimana itu caranya? Kan gue suka bikin kayak gitu juga kan. Kalau mapping. misalnya lagi mau syuting film kan. Gue suka bikin mind mapnya nih ceritanya. Nah, tapi gue tuh suka ada ketakutan ini sesuai nggak ya sama si tokohnya ini gitu kan. Ya gue baca skripnya sih, tapi kan kadang-kadang takutnya nggak sesuai sama sutradaranya atau interpretasi dari si penulisnya gitu kalau nggak ada sutradaranya. Nah, kalau lu gimana tuh? Kalau gue biasanya ngobrol, karena gue juga nggak, misalnya gue penulisnya udah meninggal atau apa, otomatis ketika emang benar-benar nggak ada, gue nanya-nanya senior juga nggak ada yang tahu, bikin lah akhirnya. Bikin sendiri. Sekarang gue imajinasi sendiri, kayaknya dia begini karena begini deh, dia emosinya tuh semarah ini karena dulunya masa lalunya begini, gue ciptain tuh, biar jadi alasan gue marah nanti tuh karena apa, gue sedih karena punya masa lalu apa sih, secara psikologi gue tuh gimana. Serius banget kayaknya ngobrol ini. Enggak, emang di sini emang pengen belajar. Emang kita kan di ruang OSIS nih males kita di kelas, Pak. males. Mending di sini. Benar. Nggak ada guna juga sih. Nggak, ini penting loh, penting karena banyak di luar sana tuh kayak yang aktor-aktor gitu kan, nggak tahu metodenya gitu buat si nulis ini gitu kan. Nah, kayak gue lihat postingannya ini, ngeliat nggak Joko Anwar, yang dia film-film apa Pengabdi Setan tuh kan selalu ada deskripsi, deskripsi pembuat si tokohnya kan. Nah, kalau itu kan dibikinin nama Joko Anwarnya, kita tahu lah. Maksudnya ya kita bisa baca, akhirnya kita riset misalnya tokonya apa gitu-gitu. Nah, kalau ini kan kita harus nulis sendiri tuh. Kalau nggak ada sutradara ya, kalau ada diskusi. Paling benar diskusi karena Itu ngapalinnya Bang, apa namanya kan harus kata per kata tuh ya kan. Itu kita masukin ke keseharian kita atau gimana? Oh, kosakatanya. Ya, misalkan kita kayak lagi normal begini, kita nggak tahu kan abang lagi latihan untuk kayak gimana ya kan. Oh, enggak lah, contohnya gimana sih? Misalkan gini, Masa ini lagi latihan? Gua juga bingung. Ini makan ngobrol sama kita. Kagak, jadi kayak apa? Gimana? Jadi waktu latihannya Ya. tuh apa namanya? Nggak nentu jamnya atau harus ada jamnya gitu biar fokus. Oh ya, tetap pada akhirnya gitulah. Kadang-kadang, tapi kalau yang misalkan perannya pengen masuk tuh ada yang jahil juga dibuka sehari-hari gini. Jadi kita nggak tahu gitu. Gue pernah lihat temen gue tiba-tiba dia, emang naskahnya tuh tentang dia ngebunuh kucing. Itu kayak orang kesetanan, dia nangkap kucing tuh digantung gitu pada masa itu. Itu kucingnya beneran Bang? Cuman abis itu kita kira dia kenapa kesambet, ternyata dia pedalaman peran tapi akhirnya untungnya kucingnya kenapa-napa sih. Kenapa-napa. Cuman ya, wah itu Gila pendalaman serem peran sih. gitu ya. Lah iya. Berarti kucingnya beneran digantung tuh Bang? Oke, kita sambut kucing. Itu macam-macam tuh, aduh. Apa pendalaman peran yang, nah ini itu kan tadi proses ini ya, pendalaman peran kan ya. Apalagi sih sebenarnya metode-metode pendalaman peran gitu Bang, yang lu tahu Bang? Kalau perannya misalkan biopik kan pasti ngikutin orangnya. Biopik itu orang yang ada ya. Kita ngikutin. Misalnya gua meranin jadi Habibie, lu. Pak Habibie Pak gitu Habibie ya. ya. Gua hidup tidur
tinggal sama Pak Habibie, misalkan kan Reza gitu kan. Bang Reza kan gitu dia kan. Oh, dia harus ke rumahnya gitu Bang. observasi terus ya pendalaman karakternya gitu dia. Ada juga yang kalau nggak ada ya pakai imajinasi atau nonton film-film yang mungkin Sama. menyerupai atau mirip sama karakter yang mau kita mainin. Jadi kita kalau mau dapat satu peran tuh Bang, ada yang tinggal di rumahnya sampai kita dapat feel-nya, ada yang nonton doang gitu. Ada juga. Berarti jago juga Hip ya. Siapa? Nggak tahu siapa. Juara kelas nih. Juara kelas. Lu sekolah di Budut kan. Ini sekolah kita ini. Oh iya. GB tuh, Iya, guru besar. GB, guru besar. Guru budut ya. Ini bro sekolah kita nih, Krebs Academy. Krebs Academy. Keren ya sekolah-sekolah sekarang ya. Tapi tuh sebenarnya ya, acting itu kaitan sama stand up itu erat banget tau. Emang Ya iya? enggak? Iya. Gua ngerasa ya, gua kan dulu teater tuh Bang Icuy, teater Gajah Mada dulu. Nah, gua rasa dari teater itu berguna banget buat stand up gitu, banyak. Iya. Pasti itu. Banyak apa ilmu-ilmunya gitu. Termasuk juga main sketsa. Kan kalau kita di TV kan ada blocking gitu kan, terus ada kalau kita teater kan tuh apa? Suara kita tuh gimana bisa kedengeran sampai di belakang Proyeksi, gitu ya, proyeksi. rasanya memproyeksikan. Termasuk juga olah rasa kita gimana? Olah tubuh. Nah kan kalau kita di stand up kan ada emosi takut gitu kan, ada emosi sedih, emosi ngeselin. Nah itu tuh ngebangunnya tuh lebih terbantu gara-gara teater sih. Tapi kalau olah rasa latihannya gimana itu? Wah, kalau olah rasa. Olah rasa tuh- Macam-macam ya. Rasa Macam-macam. kita Gimana? gitu, gimana? Kalau di itu gimana? Waktu di KJ latihannya? Di sekolah itu ada mata kuliah, memang ada studio seni peran gitu kayak buat lu mengolah, buat eksperimen rasa lah macam-macam. Gimana itu waktu dulu? Ingat nggak salah satu latihannya? Pernah waktu itu kita misalkan Yang bisa yang bisa dipraktekin juga nih. Mungkin teman-teman di rumah kan ada yang pengen latihan sendiri gitu. Yang simple tapi itu cukup apa ya? Cukup membantu untuk ngelatih olah rasa kita. misalkan kita diem aja, tapi nanti dikasih arahan. Misalkan bayangkan sesuatu yang bikin marah gitu, jadi kita harus dan semarah-marahnya dilepasin aja, kesel gitu, terus misalkan tiba-tiba diarahin lagi ingat sesuatu yang menyedihkan gitu kayak apa gitu yang sedih, gitu. Sedih kan beda-beda tuh, ada sedih yang ini. sedih yang malah ke dalam atau sedih yang keluar. Kicuy dong, coba lu arahin Kicuy. Kicuy, lu ikutin misalkan- ini ya. Ini kita latihan olah rasa ya, biar ini ya. Oke. Terus misalkan coba marah. Ini marahnya marah yang Pakai dialog nggak? Atau Usah. cuma ekspresi, Ekspresi doang? aja. Oh, ekspresi aja, oke. marah yang meledak misalkan. Gimana tuh? Meledak-ledak marah. Tapi nggak usah pakai dialog. Nggak usah. Bunyi boleh. Kenapa lu ketawa? Kenapa lu ketawa dong? Geli sendiri biasanya orang emang. Cobalah. Latihan. Karena ini penting loh. Aktor satu ya. Serius ya. Ini serius aja lo. Marah meledak sekali aja bunyi. Bunyi sekali aja nggak apa-apa. Ngomong gitu Bang. Bunyi ya terserah. Terserah. Bunyi gimana? Dirasain Siul, aja. siul. Dirasain Marah boleh. marah. Ngomong boleh Yang nih, ngomong penting boleh, marah. ngomong Yang boleh. penting marah. Ngomong Dirasain boleh. lebih ke. Ego ya. Dia geli sendiri. Dia geli Lu sendiri. nggak jadi pentas lu ya sekarang minggu depan. Yang bener lu. Ayo. Coba. Rasain apa yang bikin marah. Yang waktu lu Rasain. diselingkuhin kemarin. Nah itu. Monyet! Udah gue bilang jangan ngentot. Gua kaget tuh. Kata terakhir Dia mah kaget tuh. pengen lucu terus dia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau orang tutup mata tuh lumayan kerasa marahnya. Kerasa ya marahnya. Emang kalau ngelihat emang ada senyuman tipis-tipis tadi ya. Coba tetap lanjut Gue lagi. belum sama marah ya. Iya, gimana Nggak apa-apa. lanjut lagi? Apa Sekarang lagi dia? perasaan paling sedih yang pernah lu punya coba lu bawa. Nggak perlu dialog nggak apa-apa. Lu tapi rasain aja ya. Lu pernah ada rasain. ngalamin apa? Ya udah coba sedih. Nggak harus nangis, sedih itu nggak harus keluar Oh, air nggak mata. harus nangis ya? Nggak harus keluar air mata. Tapi kalau bisa bagus sih. Mukanya rada sedih gitu. Terserah, nggak usah dipikirin ya. Nggak usah dipikirin, Nggak usah bener. dipikirin. Dirasain. Yang penting rasain aja. Terus sedih misalkan apa gitu. Jemuran nggak kering-kering seminggu. Kalau itu sedih ya udah pikirin aja itu sampai sedih. Sedih gitu ya.
Umur udah 34. Mantan udah pada nikah. Gue di rumah doang. Emak gue tiap hari teriak-teriak. Kicuy bangun. Tidur mulu kayak stiker sensus. Tuh kan, emang gak mau. Bisa ya? Emang pengen lucu terus. Susah emang. Tapi emang geli sendiri biasanya sih. Orang belum biasa tuh jadi geli sendiri biasa. Iya, Gua iya. aja sampai sekarang kayak kemarin disuruh apa gitu. Kayak geli sendiri gua juga. Coba dong, lu dong, coba dong. Coba dong. Susah tau bang kayak gitu. Coba. Emang susah, gua juga. Coba, sedih. Sudah sedih. Kenapa bang? Toilet. Abang mau ke toilet? Ada sih toilet bang. Di sebelah kanan. Sebelah kanan itu. Pakai tisu aja. Makan. Udah lah. Gila, Bisa aktor bro. ini. Bisa ya. Aman ya kan? Tapi ya gitu karena muka gua cetakannya begini kadang. Jadi kocak-kocak terus ya. Gua berapa kali main Bang Hip coba latihan. Coba hip. Tadi gua mau. ya kan anak teater. Kagak bisa gua. Teater Gajah Jelek gua. Mada. Acting gua jelek, bro. Makanya nggak laku. Sedih tapi marah. Sedih. Apa? Sedih tapi marah. Oke. Sedih tapi marah. Iya, sedih tapi marah. Itu apa? Itu apa tadi? Sedih tapi marah. Sema. Sedih, setama, sedih tapi marah. Oh, dia sedihnya ke dalam. Rasanya lebih ke rasa. Menyalahkan diri sendiri. Iya, menyalahkan diri sendiri. Ngaruhnya ke kerontokan rambut ya. Iya, Itu sedih-sedih jam 3 malam tuh. Ya. sedih-sedih jam 3 malam gitu. Tapi menurut gua apa ya, paling nggak kayak dasar-dasar acting itu penting loh. Buat konten kreator juga penting dong. Ya Betul, kan? betul. Karena kan kadang-kadang tuh konten kreator tuh kita bikin sketsa gitu kan. Kalau yang benar-benar nggak ngerti basicnya tuh susah gitu kan buat diarahinnya. Menurut lu apa sih yang paling penting buat ngonten? Kayak lu kan suka ngonten juga kan? Tipis-tipis. Ya, basic-basic acting yang penting buat ngonten menurut lu apa? Basic acting. Ya jujur. Acting itu kan act ya, maksudnya melakukan, bukan pretend, bukan pura-pura. Orang Bukan bilang, pura-pura. acting mah pura-pura. Enggak gitu, acting itu kan jujur gitu, melakukan sesuatu yang real gitu. Jadi memang, dan acting itu belajar soal kehidupan. Lu kalau di peran tiba-tiba jadi dokter, ya lu gimana caranya orang harus yakin itu emang dokter beneran gitu. Emang real dokter. Jadi kalau itu dipakai ke konten, orang juga ngelihatnya nyampe, maksudnya konteksnya misalkan konteksnya komedi pun ya udah gitu. Oh iya emang dia bener ya gitu, emang dia sedih misalkan tapi lucu, atau misalkan dia tukang apa, atau lu MLM gitu. Oh ini emang meyakinkan ya, emang MLM banget gitu. Itu kan bener itu, kayak gitu-gitu Pak. Ini simpelnya apa? Apa maksudnya metode simpelnya deh? Misalnya gua mau ngonten sama Kicu ini. Nah, misalnya gua kayak pengen jadi orang yang ya MLM tadi deh gitu. Apa nih yang harus gua lakuin nih persiapannya gitu? Oh kalau buat alat bantu juga banyak tuh kan, kostum, Bapak kan juga tahu. Ya, kostum. Kostum terus dibantu. Itu lebih ini ya, lebih menjiwai ya. ya, kostum. sama dialog-dialog yang memang melekat. Nah, diksi-diksi yang melekat di sama karakter si yang mau karakter dimainin. yang dibuat gitu ya. Sisanya bisa ditambah sama bisnis acting lu sendiri. Bisnis acting tuh kayak Business acting apa tuh? lu punya kebiasaan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang dilakuin sama
Kalau guru kan biasanya kebiasaannya misalkan dia ini kacamata, gini ulang-ulang ya, itu kan bisnis acting kan. Nggak ada mbak, kalau nggak ada berarti gatel Itu pusing ya. guru sininya panuan gurunya. Macam-macam. Itu bisnis acting itu Tambahan lah. tambahan ya. Jadi selain dialog tuh ada gerakan-gerakan kayak misalnya kalau di Bisa film gerakan, bisa dialog. Itu namanya bisnis acting, Bang. Ya, Mbak. Ya gua sih taunya gitu ya. iya emang iya Yang itu. apa namanya yang Iya yang gini-gini. Ya, ada yang dikit-dikit kan gitu-gitu. Macam-macam ada yang gini-gini. Nah tapi kan bisnis acting itu kan harusnya natural kan. Betul. Harusnya natural kan nggak. Nah gue nih ini jadi problem gue nih misalnya. Kadang-kadang tuh gue mikirin. Mau merencanakan. Iya, bukan lebih ke anjing nih kosong kok gue nggak ngapa-ngapain ya. Nah gue jadi kayak mikir gini lah gitu. Jadi nggak natural gitu. Nah itu gimana biar bisa natural tuh Bang Cocip? Biar bisa natural. Pada akhirnya emang kita pasti nyiptain juga sih. Nyiptain atau niru orang yang udah pernah ngelakuin kan. Jadi emang supaya natural lebih kayak gimana ngelakuinnya sih. Lebih ke gimana ngelakuinnya. Ya gitu. Ya. Contohnya, misalnya gimana? Contohnya misalkan emang gua nggak biasa ngupil sembarangan gitu. Tapi di karakter ini gua orangnya suka ngupil sembarangan ya. Gua tinggal ngupil aja, ngupil bukan hal yang Ya, kan biasanya gitu kan ini lagi dialog, ini yang nggak pas lagi dialog biasanya ada aja yang dilakuin ini kan. ya kayak gitu. Kan. Ya, namanya juga inilah. Nah, gitu Iya. kan. Ada kebiasaannya niup tangan, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, macam-macam orang. Kalau di ininya apa sih maksudnya yang harusnya dipikir, yang harusnya ada di otak dan rasanya itu apa? Kalau misalnya itu jadi problem karena ada juga orang yang nggak ngerti tuh basic acting tuh. Yang harusnya dipikirin apa tuh kalau kita lagi dialog nih, lu nggak ngapa-ngapain nih, harusnya apa? Kalau buat apa dulu? Kalau buat panggung atau buat kamera misalkan? Ya kamera sih lebih. Yang pasti kayak. kepikiran itu kan teknis ya. Teknis gitu, tapi sisanya kan mengalir karena udah latihan kan. Kalau udah ada latihan sebenarnya mengalir. Kalau di kamera kan ya jam terbang juga lah. Ada kayak kita sketsa misalkan kan sketsa kalau ada jam terbang enak mau blocking tuh udah tahu harus kemana. Ngisi komposisi kosong segala macem. Jadi yang memang kan kata orang jangan dipikirin, tapi sebenarnya menurut gue menurut gue ada juga yang perlu dipikirin hal-hal teknis. Karena kalau nggak dipikirin jadinya ini juga ya berantakan ya blocking. Karena kita main harus sadar kan, terus apalagi main misalnya sama Bang Kicuy, Kicuy sama Bang Ipzi main. Ya kalau nggak sadar suka tiba-tiba lupa ada lawan main, tau ngalangin, tau dialognya tabrakan. Berarti kebutuhan buat panggung, bloknya sama kamera beda, Bang? Otomatis beda. Kalau panggung boleh ngebelakangin penonton atau gimana? Ya tergantung kebutuhan sih. Tergantung cerita juga ya. Cerita. Cuman kalau ngaduk belakang tuh kan suaranya nggak ke depan. Berarti yang paling susah kamera ya, Bang ya? Dia satu sisi lebih susah, sisi lain lebih gampang. Lebih susahnya kalau kamera kan jadi kita memperkecil gerakan suara dan secara skala ya. Kalau panggung kan besar, gerakannya harus bang. Kalau di kamera kan ekspresi juga harus dikecilin. Nah, gue termasuk yang rada kesulitan tuh awal-awal transisi ke kamera. Karena lu biasa yang ekspresi gue besar. Ekspresi, ya. Sehari-hari pun gue ekspresif gitu, pas ke kamera gimana ya ngecilinnya. Jadi lu pernah gitu Hip main? Mas, main apa lu? bener apa ya? sketsa, Sketsaan di TV ya. kamera. TV ya berarti ya. blok. Oke, siap. Mas, ngeblok. Akhirnya kamera gue kekep gini. Abangnya? Udah belum? Abangnya? Hah? Lu apain? Ya, abangnya gue sekolahin. Emang STNK di sekolahin. Kenapa di sekolah? Nah ini juga ini nih yang jadi problem gua nih. Gua tuh kalau maksudnya kalau misalnya pas lagi tag gitu, udah tag ya. Itu ya bisa aja gitu. Maksudnya berdialog, berakting, ngalir bisa aja. ya, tapi nggak sebagus yang lain lah mungkin gue ya. Tapi bisa gitu. Nah, kalau misalnya pas lagi casting, goblok gua. Bener-bener goblok gitu. Karena tuh kan kita kalau casting tuh kan nggak, nih kalau gini kan dialog, coy mana, gitu kan enak gitu kan ngobrol. Nah kalau casting tuh kan kita ngomong sama nggak ada kan, ngomong sama udara kan. Nah itu biasanya gimana tuh lo? Imajinasi pak, imajinasi. Ya, gue bayangin kalau di Hollywood ngomong sama green screen, ngomong sama kemana-mana main di studio kan. Iya. Cuma ditempel-tempel gini doang ya kan. Tapi ya, imajinasi sih, mereka dahsyat sih. Nah kalau gue gitu, Ngebangun imajinasinya gimana? Ya ngayal mas, semua orang juga jago sebenarnya mah. Enggak bisa gua. Maksudnya pas membayangkan. casting itu, maksudnya ya
yang imajinasinya itu menurut gua jadinya nggak keluar gitu. Oh, jadi apa yang di pikiran tuh nggak sama dengan Iya. yang dikeluarin. Karena kurang terbiasa juga sebenarnya. Gue juga Bener dulu banget, awal-awal casting, wah blee banget Pak. Kaku terus keringetan, ngulang Ya, dulu. Tontonin orang tapi Iya. ngomong sendiri ini gue dikira gila apa gimana. Cuman kadang-kadang ya emang harus kita siapin Pak. Dilatih casting aja tuh gue sendiri maksudnya gue harus apa aja sih gitu. Jadi, Apa biasanya? misalkan casting kan biasanya dibutuhkannya berapa ekspresi tuh, marah, sedih. Kayak tadi tuh yang nggak tanpa ngomong lu marah, sedih, tawa, bahagia. Itu gue siapin tuh biasain gimana sih yang pantas gitu. Terus ya sisanya ngomong yang bener sama latihan kan kasih skrip duluan kalau casting. Skrip. Nah itu tuh ngapal skrip secara cepat, tapi harus tepat. Iya. Nah itu gimana kalau lu? Kalau gue di rumah sama istri gue, biasanya istri gue kan sebenarnya bukan pemain ya. Oh sebelumnya berarti ya. Tapi kalau yang langsung di tempat. tempat? Gue sih sekarang sih udah gitu aja sih, ngafal, liatin, ngebayangin adegannya gimana. Terus kadang-kadang kan bisa lihat dulu orang casting gimana. Oh, sama kadang-kadang nggak harus ini juga ya, nggak harus. Yang penting poinnya doang kan. Tapi kalau casting tuh kita datang ke tempat casting, Bang. Sekarang ada yang offline, ada yang online. Itu disuruh coba acting marah gimana? Apa? Iya. Oke gitu, Bang. Lu nggak pernah casting sama Kici? Nggak pernah gue. Coba lah. Interview pernah. Interview apa? Kerjaan. Kerjaan. Beda. Casting itu juga ngelamar kerja loh. Gitu, Bang. Gue kan nggak punya pekerjaan tetap ya, maksudnya orang kantoran. Jadi cara gue melamar kerja dengan casting kesana kemari. Online gue kirim file foto, video. Kan ngelamar kerja juga. Gitu. Berarti disuruh-suruh. Coba kamu acting marah coba. Bisa langsung ya minta ekspresi ya gitu. Marah. Iya gitu ya. Marah. Iya, langsung marah gitu. Apa lo nyuruh-nyuruh? Sedih coba. Marahnya gitu. Maaf bang. Jelek ya gue, malu gue. Tapi enggak lah. Gue malu gue kalau. Enggak lah. Lu mah udah bukan casting, screen test lu mah. Iya. Beda. Gue screen test apa bedanya? Screen test tuh ya Udah dipilih lah ya. beberapa opsi orang coba langsung. Oh gitu. Kalau casting itu yang dibuka umum gitu ya. Oh, iya. Nggak salah ya, Bang, gue juga kurang tahu banget ada sih. film, misalkan contoh film Benyamin nih pengen diribonin lagi. Pasti kan dipilih tuh, ya kan. Itu dipilihnya audisi apa sutradara milih nih si ini kayak cocok nih kayak gitu. Biasanya kalau pemeran utama itu mereka udah punya opsi beberapa. Iya, udah punya. Tahu juga lah ya. Kalau peran utama yang pembantu-pembantu yang di sekeliling peran utama biasanya emang udah ini ya, udah dipilih-pilihin lah, udah Ya, ada opsi. opsi-opsinya gitu. Baru di screen test tuh. Baru di screen test, Pas screen dicoba. test tuh udah tahap nggak apa namanya casting lagi gitu. Ya, kalau casting tuh yang bener-bener orang dari manapun bisa nyobain gitu ya. Terus nyoba juga dari gimana kalau marah, sedih, dari ya. Oh, nggak lah. Kalau screen test biasanya langsung dialog sih. Iya skrip, langsung skripnya. Kalau lu berarti udah main film juga beberapa kali? Ya beberapa kali. Cuman Beberapa kali. masih ya itulah. Ya, cameo-cameo lah ya. Film apa bang? Terakhir apa? Dulu tuh udah lama sekali Pak kalau film besar. 2017 sekali ya. Ada Bitah Cinta seminggu dong di bioskop. Namanya Bitah Cinta. Namanya Bid'ah. Artinya apa sih? Bid'ah itu apa ya? Gue juga kurang paham ininya ya, definisi yang secara benernya. Tapi yang gue tahu ibadah yang ditambah-tambahkan. Jadi kalau misalnya kayak Nggak sesuai aturan. nggak sesuai aturan lah gitu. Tapi juga itu ada perdebatan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu-gitu. Bid'ah cinta. Lu belum pernah ini berarti sama sekali casting? Pernah sih sekali Apa casting apa? imperfect. Oh, Tapi kagak casting, langsung langsung diajak. main. Iya. Iya. Main dong udah. Kalau anak-anak Nah, iya. anak-anak stand up biasanya langsung disuruh aja. Jadi apa lu, Bang Kece? Jadi inian MLM. Oh. Wih itu dong yang modal berapa, dapatnya berapa ya? Ih, keren. Tapi emang tegangannya tinggi. Iya kan, kalau pertama film kali kan, iya. Liatin sutradara semuanya kan. Grogi. Apa lu? Gimana lu? Waktu itu pengalaman lu gimana? Ceritain. Lagi makan di warteg, ya kan? Lagi Hmm. makan di warteg. Gue nipu bapaknya Aci pokoknya. Ini series apa yang film sih? Yang series. Oh, yang series. Oke, Oh, yang terus series. Nipu bapaknya Aci kan. Aci datang tuh gue lagi makan. Pokoknya minta uangnya kembali dah. Pas pengen ngejawabnya lagi, Hip. Liatin saudara, Hip. Langsung nangis, Hip. Gue lagi makan kentang, keselak, Hip. Demi Allah, gak bohong. Ngebleng. Ngebleng. Batuk kan, batuk. Pak, tadi lu saya keselak kentang, udah ketawa sih.
Jadi emang deg-degan nih, emang. Emang pasti sih. Gue pernah syuting sama Bang Radit nih, ini gue malu gue nih. Kenapa? Skripnya panjang banget kan, itu lagi sama yang lain-lain tuh, sama Cinta Laura, ada siapa gitu, Bang Abdur, ada macam aktor-aktor lah gitu ya. Skrip gue pas panjang. Dan itu kan di take-nya itu yang sekali gitu loh. Oh, panjang? One shot gitu. Oh, long take? Long take gitu. Ada di satu dialog yang gue emang tolol tuh. Emang tolol tuh, gue nggak hafal-hafal tuh. Jadinya yang harusnya long take sama Bang Radit dipotong. Dipotong gara-gara dicacah gua. jadinya. Dicacah jadinya. Aduh, hip. Untung Bang Radit baik. Iya. Kalau sama sutradara yang ini udah digoblok. Goblok udah digituin kali ya gue. Ada memang. Ada ya, untung Ada baik yang Bang Radit. mulutnya mantep. Tapi ternyata adegannya nggak dipakai itu. Dibuang. Karena ternyata yang part gua ngomong itu tuh kalau gua ngomong di situ terlalu ngebocorin filmnya. Oh, jadi terlalu cepat bukan ya. salah gua juga dong, gua nggak bisa ngapal karena gua udah mikirin itu. Gua udah mikir, wah kalau gua ngomong dialog ini Oh iya, pasti bener ya. iya. Lu beneran kepikiran itu tapi? Tapi juga ini jadi apa ya? Keresahan gua sih di film sih gitu. Maksud gua kalau ceritanya si ini Cinta Laura kan dia sempat beberapa kali di Hollywood kan. Soalnya tuh bener-bener yang disiplin Sehat ya? gitu. Sehat, Syutingnya sehat jam 12. Maksudnya jam 12 kelar. Kalaupun dia lebih dari itu ada uang masuk ke uang inilah, maksudnya kena denda lah si PH-nya gitu-gitulah. Habis itu juga di syutingnya itu bener gitu, di Secara calling aturan jam hukum berapa. jelas ya? Iya, di calling jam berapa, lu paling nunggu berapa lama langsung syuting gitu. Kalau di sini gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Sehat? Enggak, di calling jam berapa, tiba-tiba take-nya sampai jam 12 malam, di callingnya pagi gitu-gitu tuh. Males tuh teleponnya biasanya tuh. Telkom males tuh, semua dipanggilin dari pagi tuh sama dia. Biar nggak manggil-manggil Iya, lagi? biar nggak manggil-manggil lagi tuh. Dikumpulin tinggal. Tapi ada juga, sekarang juga banyak kok yang udah sehat. Iya, udah banyak. Kok Ernest tuh lumayan tuh memperhatikan itu. Kasian sih yang figuran hip ya. Figuran itu suruh datang gitu, nggak tahu jam berapa. Ini teman saya tuh dari tadi, dia itu menyerap semua ilmu yang ada. Oh iya? Keringetan Bang. Sampai keringetan. Menyerap semua. Dia tuh kalau misalnya orang ngomong gitu ya, dia serap ilmu-ilmunya. Nah, nanti akan dijadikan sebuah lagu sama dia langsung. Drama musikal, musikal. kolosal. Langsung. Nggak tahu udah tadi ngomong apa. Tuh, keren tuh. Acting kita semua. Judul lagunya. Actingmu Acting kita semua. keren sekali tuh. Bang Gicoy. Ku sadari semuanya hanya drama. Ku sadari dunia ini dikendalikan sutradara. Keren. Antagonis menyatu dalam diriku. Protagonis datang menyapa, antagonis menolak. Drama. Drama kehidupan. Drama kehidupan. Sebenarnya aku sedang bersedih. Wes.
Aku ditinggal istri, ditinggal keluarga, dan ditinggal semua teman-teman karibku. Sudah kuberikan uang kepadanya 3.000 rupiah, namun dia menolak dengan alasan terlalu kecil. Terlalu kecil ya lagu. Ku coba menghibur teman-temanku supaya dekat denganku, dan ternyata temanku cuma bilang, jadilah pelawak saja. Keren. Mobil, motor, rumah, motor migo, motor listrik, motor apa saja sudah kuberikan kepada temanku yang baik hati, dan ternyata dia pergi meninggalkanku. Drama kehidupan. Drama kehidupan. Di depan kamera orang bisa baik, bisa sodako, bisa tertawa, bisa bersedih. Ternyata di belakang kamera orang itu ternyata jahat. Ku berikan hartaku buatmu, ku berikan rumah untukmu, ku berikan beberapa celana dan beberapa perlengkapan alat mandi. Ternyata hanya buat konten belaka. Kau kan lihat di belakang rumahmu banyak bolong-bolong dan genteng bolong. Ternyata rumah ibumu tidak dibenarkan saja. Drama kehidupan. Terima kasih banget. Terima kasih. Main di Guru Besar ya. Bohongin gua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita kelas dulu. wabarakatuh. Lu di sini aja nggak apa-apa. Lu kan mau ngajar anak ini ntar. Guru penjas datang. Iya. Lu di sini aja. Dah.